Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. 226 ya. Iya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Pada perang Tabuk, Rasulullah ditanya tentang sutroh, yakni batas orang yang sholat. Faqala mislu muakhiratir rahli, akhrajahu Muslim. Sutroh ya seperti apa maksudnya ini? Muakhirah ujung, akhir, rahli kendaraan. Tapi kita lihat coba catatan kakinya, Pak. Catatan kakinya. Nah, ini dia. Qauluhu fi ghazwati Tabuk waqa'at hadhil ghazwah diddar Rum fi syahri Rajab. Pertempuran Tabuk terjadi melawan tentara Romawi pada bulan Rajab. Sanad tis'in minal hijrah, tahun ke-6 ke-9 hijrah. Walam yaqa fihil qital, tak terjadi pertempuran. Wa Tabuk maudhi fi syamalil Hijaz. Sementara Tabuk adalah wilayah di sebelah utara Hijaz. Qariban min Palestin, dekat ke Palestina. Muakharah bidhammin fasukun. Bidhammin fakasrin. Bidhammin fasukun, fasukunin fakasrin au fathin. Ya, muakharah. Wa yajuzu fathul hamzah wa tasdidul kha. Bisa juga seperti yang tadi saya baca, muakhirah. Kha-nya bertasdid, hamzanya fathah. Ma'a fathiha wa kasriha. Boleh muakhirah, boleh muakhirah. Wa yajuzu fathul mim. Jadi ma. Wa sukunil wawi. Ma'kharah. Min ghairi hamzi. Min ghairi hamzin. Wa kasril kha. Ma'khirah. Apa itu? Wahual ud. Ud itu baru ranting kayu. Ya. Allazi yastaniddu ilaihi raqibur rahli, yang dijadikan pegangan oleh kafilah, para penunggang, pengendara. Warrahlu mayuj'alu ala zahril ba'ir minal haudaj wa amsalihi. Ar-rahlu itu yang diletakkan di punggung onta seperti haudaj. Haudaj itu apa bahasa kitanya ya? Kan di atas onta ada semacam kemah. Saya nyebutnya kemah, nggak punya bahasa lagi. Tanduk ya, tanduk ya. Itu haudaj namanya. Ada tanduk diletakkan di atas onta terbuat dari kayu. Panjang tanduk itu apa namanya? Standar. Nggak ada yang panjang banget, nggak ada yang pendek banget. Standar. Kayu itu yang menjadi batasan sutroh. Sutroh itu ya batas sholat. Ya, kalau kita sejadah.
Sejadah kita, sejadah Arab beda. Kita mah posturnya pendek-pendek. Mereka panjang-panjang. Maka sejadah di masjid itu mereka lebih lebar, lebih panjang, bukan lebih panjang, lebih lebih lebar jadi ukuran logika kita. Karena kalau pendek, maka sujudnya mentok dengan sop yang ada di depan. Yang di belakang kita juga ikut mentok. Iya. Udah Pak Jamal, kita kembali lagi. Iya. Nih, saya ulang baca. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musolli. Rasulullah pada pertempuran Tabuk tahun ke-9 Hijriah ditanya. Ini cerita Aisyah. Siapa yang nanya nggak penting. Pokoknya ada yang nanya. Tentang apa? Tentang batas orang yang sholat. Mislu muakhiratir rahli. Kata kuncinya rahal. Rahal itu tanduk yang ada di atas onta. Gajah juga bahkan. Pasukan bergajah itu Raja Abraha. Di atas gajahnya dia pakai tanduk. Ya. Nah itu terbuat dari kayu. Panjangnya rupanya sepanjang pendirian orang yang lagi sujud. Udah insya Allah kebayang. Kita nggak punya sejadah, nggak pakai sejadah. Terus batasnya mana? Batas dimaksud bukan cuma menetapkan batas sujud, tetapi juga memberi informasi agar orang jangan lewat di situ. Udah, kalau keramiknya itu ukuran 60, dua keramik kita udah cukup. Maka nat keramik itu menjadi batas. Tetapi kemudian dia amati perkembangan yang ada di masjid-masjid, selalu ada papan yang mereka sebut sutroh. Oleh karena itu bagi yang memperhatikan sholatnya terhadap sutroh ini sebelum sholat dia letakkan batas. Iya, sekarang 227. Wa an sabrotabni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu taala anhu, dari seseorang bernama Sabrah putra Ma'bad al-Juhani, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fis shalah walau bisahmin. Jadi hukumnya nih, hukum membuat sutroh tadi, hendaklah salah seorang kalian memberi batas di dalam sholat walaupun hanya dengan satu anak panah, samin panah, atau bisa juga tombak, ya diukur. Kita nggak punya alat, yang ada peci, padahal peci lagi mau dipakai sholat. Tapi situasi dan kondisi penting sekali. Saat itu harus menggunakan, meletakkan sutroh yang ada peci-peci. Kalau yang ada tongkat-tongkat. Apa saja jadi kesimpulannya. Iya. Gimana kalau orang? Bisa nggak? Bisa. Orang itu tahu temennya mau sholat, nggak ada sutroh. Kalau nggak pakai itu seenaknya orang pada lewat. Masing-masing jagain. Iya. Selesai. Mungkin ada catatan kaki ini Pak, penting ini. Kalau bisa, min. Nih. Iya, tuh ada tuh. Wa qauluhu walau bisa min yufidu anna sutroh tudza'u ghalizatan kanat au daqiqah. Kata dalam hadis walau bisa min, meskipun dengan satu tombak atau panah, memberi informasi anna sutrah,
bahwa sutroh batas itu tudza dai ghalizatan kanat au daqiqah. Ghaliza sebenarnya tebal, berat atau ringan. Bagi kita mudah dipaham apa saja. Kayak tadi ada peci. Dulu kebetulan pernah lagi buka hadis ini, ada di antara jamaah Bapak polisi. Bapak polisi udah harus sholat. Udah dia parkirin motornya aja di arah kiblat, digunakan sebagai sutroh. Jadi sutroh. Ada helm. Apa saja. Ya, ada helm, ada maling lewat disamber. Wa annahu laisa aqallaha misla muakhirir rahli kamakila. Dan sutrah itu artinya benda yang dipakai sutrah itu laisa aqallaha misla muakhirir rahli. Tidak mesti persis sepanjang kayu yang ada pada tanduk. Tidak persis, harus bentuknya kayu, jenisnya kayu keras, tapi andai kata apa saja yang bisa difungsikan sebagai tanda boleh. Iya. Kembali Pak ke hadisnya Pak. Dan bagi kita barangkali sutrah itu belum begitu penting, tak terasa kepentingannya. Ketika pergi haji saja umpamanya. Di halaman Masjid Nabawi kah? Atau di Masjidil Haram. Ya, adanya sorban. Pakai sorban. Sorban bisa jadi sutra, bisa jadi digelar sejadah, maka ujungnya itu sebagai sutra. Iya, hadis 228-230. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhirah. Di sini bacanya muakhiratir rahli. Al mar'atu wal himar wal kalb al aswad. Iya. Al kalb al aswad syaitan. Rasulullah bersabda dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata Rasulullah bersabda yaqta'u salatal mar'il muslim, bisa jadi akan lewat di depan salat seorang muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu, sini mukhiratir rahli, apabila di depannya tidak ada sutroh gitu kurang lebih. Ya. Ini jumlah muqtaridah tuh. Antara dua strip. Siapa itu yang kemungkinan bisa lewat di depan orang yang sholat apabila tidak tidak ada ya sutroh? Al mar'atu, orang perempuan. Ya. Apalagi al himar, keledai. Al kalbul aswad, kalbu anjing, aswad hitam, anjing hitam. Nggak ada di tengah padang pasir lagi sholat anjing hitam. Dalam artian sebenarnya. Lalu diterangkan di sini. Al kalbul aswad syaiton, setan. Akhrajahu Muslim. Walahu an Abi Hurairah nahuhu dunal kalab. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga sama seperti itu, cuma tanpa menyebut al-kalab.
Wali Abi Daud wa Nasai an Ibnu Abbas nahwu duna akhirih. Demikian juga yang hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Ibnu Abbas. Wa qayyadal mar'ah bil haid. Dan yang dimaksud al mar'ah wanita ditambahin wanita yang haid. Iya, coba kita lihat nih catatan kakinya. 228 itu dia. 230. Qauluhu yaqta'u sholatal mar'i ayyuqallilu barakataha. Artinya mengurangi keberkahannya. Jadi ada orang lewat dianggap mengurangi keberkahan. Kenapa? Ganggu konsentrasi. Sejatinya nilainya 100, ada orang lewat. Jadinya itu berkurang konsentrasi, keusuhan, itu yang membuat keberkahan. Al-mar'ah fa'il. Jadi al-mar'atu tadi. Siapa yang lewat? Perempuan. Yaqta'u ay mururul mar'ah. Bisa memutus konsentrasi, kekhusyuan, membuat kurang berkah karena lewatnya perempuan. Qauluhu wa fihi ay fi hadzal hadis fi akhirih al-kalbul aswad. Al-kalbul aswad. Mana dia? Apa namanya ini? Anjing hitam itu syaitan. Innama wasafahu bikaunihi syaitanan. Disebut sebagai setan, disifati dengan setan. Likasrati khabsihi wa syiddati su'i mandorihi wa fazo'atihi. Kalau dianggap anjing beneran, tak menutup kemungkinan. Hitam, kemudian disifati dengan setan. Kenapa? Likasrati khabsihi. Karena banyak menjijikkannya. Wa syiddati su'i mandorihi. Dan sangat syiddah, sangat buruk apanya, kelihatannya, pandangannya. Wa fazo'atihi. Fazo'ah artinya keji. Fazo'ah artinya galak. Fazo'ah artinya serem. Nah, jadi kalau tidak ada sutroh, tak menutup kemungkinan ada anjing lewat. Ini memberikan informasi latar belakang sosial pada saat itu. Maka disebutkan dalam hadisnya. Sebentar ini. Qauluhu walahu aili muslim. An Abi Hurairah nahu dunal kalam. Zahiruhu annahu laisa fihi lafaz. Ini udah Pak Jamal kembali. Ini soal apa namanya? Sanad. Ya. Jadi intinya hadis ini memberi informasi tentang fungsi dari sutroh bagi seorang yang sholat. Yang kedua, berinformasi jangan dianggap remeh. Ada situasi kondisi di mana kita mengalami pentingnya sutroh. Baru kemudian kalau kita mau tambahin batasannya, bisa jadi ada hubungan, pertanyaan. Mana lebih afdol lagi sholat? Merem apa melek? Tuh. Ya atau tidak? Tidak usah terkait sutroh dan orang yang akan lewat. Tiga lagi sholat berjamaah. Sholat Jumat, tarawih. Di depan kita ada yang pakai kaos oblong. Ada bacaan di belakangnya. Ganggu apa tidak?
Ya, secara standar ganggu. Kecuali ada orang-orang yang memang menjadi nggak terganggu. Gimana mengatasinya kalau terganggu? Boleh kembali kepada pertanyaan dua tadi. Mana lebih afdol? Merem apa melek? Itu. Kalau memang itu terjadi juga, ternyata merem lebih tak terganggu, maka meremnya lebih afdol. Meleknya terganggu, maka tidak lebih afdol. Iya. Kita di satu tempat sholat emang anu nih banyak binatang. Waduh, kalau merem bahaya. Ya dah, kita tidak tahu. Maka pada situasi kondisi seperti itu, afdolnya melek. Ada nggak usah banyak binatang yang berbahaya. Ada kecoa aja mengganggu. Oh, melek. Nah, substansinya itu sama dengan terkait sutra. Sutra substansinya, esoterisnya, batinnya sebenarnya memprotek orang yang sholat agar kekhusyuannya tak terganggu. Tuh. Kalau diteruskan lagi, kenapa sampai sejauh itu? Oh iya, memang ruh sholat itu adalah khusyuk. Kalau sholat jungkang-jungking tidak khusyuk, ibarat itu jasad, gak ada ruhnya. Cuma gerak lahiriahnya saja. Tetapi khusyuk juga kalau tanpa gerak-gerik, nah itu ibarat makhluk halus. Itu kurang lebih yang bisa kita tangkap pelajaran. Iya, berikutnya Pak Jamal. 231 berarti. Ini 231 232. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi fal yadfa'hu, fa in aba fal yuqatilhu, wa innama huwa syaitan." Muttafaqun alaih. Wa inna ma'ahul qarin. Iya, ini memberikan informasi tentang latar belakang sosial pada saat itu. Artinya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian sholat, di hadapannya ada sutroh yang menghalangi orang lewat. Ada sutroh. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Ada orang mau lewat di depan orang yang sholat, padahal udah ada sutroh. Fal yadfa'hu, hendaklah dia mendorong, dorong. Dan insya Allah terbayang di kita. Jadi sutroh tidak saja dalam bentuk fisik, tapi orang dan siapapun insya Allah di antara kita udah tahu batasannya secara non fisik. Kalau umpamanya nggak pakai sejadah, tuh nat keramik. Di mana kira-kira kalau dia sujud, kepalanya di situ. Maka kalau dia mau lewat, lewatin, jangan di situ. Oke, saya berilustrasi gini. Pernah Jumatan itu di Masjid Al-Ittihad, Pondok Pinang, tahu insya Allah. Antara tempat sujud sop yang belakang dengan tempat berdiri sop yang depan, itu di tengahnya dikasih jarak. Kasih jaraknya, dikasih kain putih panjang sepanjang masjid. Itu antisipasi kalau ada orang darurat
harus lewat, maka lewat di situ nggak apa-apa. Nah, di situ nggak apa, bagus, bagus. Jadi ada space jarak antara tempat sujud untuk kepala dengan tempat berdiri barisan depan. Kalau lewat di situnya nggak apa-apa. Semua ini kita bisa memperkirakan tempat sujud orang yang sholat. Kalau kita lewatnya di luar atau melampaui batas kepala orang yang sujud, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang lewat, ini yang lagi dijelasin. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadaihi. Ada orang mau lewat bukan di batas itu, tapi di batas sejadah. Mau sejadahnya yang dia injak. Fal yadfa'hu, didorong. Didorong itu memberikan gambaran itu orang lewat emang udah lewat. Ya kan? Udah lewat depan, dorong itu. Itu perintah, itu kan perintah. Ya. Tetapi umumnya yang kita bisa perhatikan, orang yang mau lewat tidak sadar pada saat itu dia lewat depan orang sholat. Di batas yang nggak boleh. Sementara orang yang sholat udah paham, udah tahu nih, ini dia mau lewat sini nih. Jadi nggak sampai kedorong. Akan tetapi dia bentangkan tangannya menghalangi agar dia tidak lewat. Gitu. Itu maksudnya fal yadfa'hu. Ini bahasanya fal yadfa'hu memberi informasi memang terjadi pada saat itu. Lewat di depan, Nabi tak suka. Karena urgennya itu wilayah. Apalagi posisi orang yang sholat berada di hadapan Allah. Itu kan luar biasa. Tak ada posisi yang paling penting. Lebih penting dari itu. Maka bunyi hadisnya fal yadfa'hu. Baru kemudian. Ini juga memberi informasi tentang latar belakang yang terjadi pada saat itu. Fa'in aba. Kalau dia ngelawan. Nggak mau. Fal yuqatilhu. Dulu memang sholat lagi bawa pedang. Ya, bunuh. Yuqatilhu. Satu. Tak menutup kemungkinan orang memahaminya kayak begitu dan situasi kondisinya memungkinkan untuk itu. Yang kedua, yuqatilhu, musuhi, perangi. Ya, perangi. Artinya dikecam. Perangi tidak dalam artian seperti arti perang yang hakiki. Dikecam. Bukan cuma mengecamnya yang diperintah, tetapi di balik perintah mengecam ada penegasan. Penegasan terhadap kita yang sedang mempelajari terkait dengan sholat. Oh, betapa anunya itu, dahsyatnya larangan itu. Dahsyatnya perbuatan itu. Perbuatan lewat di depan sholat. Fal yuqatilhu, itu bahasanya. Ya, bisa dibunuh, bisa juga dipukul. Pukul. Kalau dia marah, ya berantem. Berantemnya nanti di luar sholat. Berantem bisa apa namanya? Pengertiannya lebar. Fa innama huwa syaiton. Jadi yang lewat di situ apalagi dengan sadar tahu sebenarnya nggak boleh lewat di depan orang yang sholat, dia lewat juga. Setan itu. Yang nggak pernah dengar ajaran agama. Setan. Yang nggak pernah dengar kata apa kata Rasulullah. Itu maksudnya muttafaqun alaih wa fi riwayah fa inna ma'ahu qarin. Qarinnya setan. Ya, kita punya setan nggak punya. Itu yang disebut dengan qarin. Iya, Allah alam bissawab. Barangkali ada catatan kaki Pak Jamal. Kalau ada, kalau nggak ada ntar sekalian kita terusin dulu.
233. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Sama substansinya. Apabila salah seorang kalian sholat, maka hendaklah di hadapannya dia menjadikan sesuatu sebagai batas. Itu umum apa adanya. Fa illam yajid falyansib ason. Kalau nggak punya batas apa-apa, maka dia tegakkan, dirikan tongkat. Dulu kan di pasir. Kasih tongkatnya didiriin. Dulu batas. Fa ilam yakun falyakhut khattan. Masih pasir kondisinya. Kalau nggak ada tongkat, dia kasih garis batas. Nah, kita tadi nat, batas keramik, itu kan garis. Sejadah, itu kan garis. Ya. Summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian sesuatu yang kita letakkan di depan kita sholat, di depan sholat kita boleh juga, di depan kita saat kita lagi sholat, catatannya tidak berbahaya. Jangan ditaruhin kabel, ada setrum. Terus orang lewat nggak tahu setrum, itu bahaya namanya. Nah, jangan yang bahaya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahhaha Ibnu Hibban. Walam yusib man za'ama annahu mudtarib bal huwa hasan. Adapun orang yang menganggap hadis ini tak kuat, torib artinya kacau. Ya, anggap tidak kuat, maka anggap saja hadis ini hasan. Lalu kalau sudah hasan, nggak perlu tuh pakai meletakkan batas-batas. Kembali kepada pokok persoalan, fikih itu situasional, kondisional. Situasional dalam arti hubungannya dengan jemaah yang lain yang ada di tempat kita sholat. Itu situasinya. Oh, orang udah pada tahu. Maka pikiran mengatakan nggak perlu pakai sutra karena udah pada tahu. Tapi sebaliknya, dalam lingkungan milieu di mana orang diduga nggak tahu, nah itu menjadi penting. Yang kedua, kondisi tempat. Sekarang kita ini sudah di keramik semua, itu udah ada batas. Ya wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal ini, tolong dinaikin dikit. 2, 3. Iya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'us sholata syai' wadra'u mastata'tum. Jadi Bapak Ibu terkait dengan bab sutroh ini memberikan informasi betapa sakralnya ibadah sholat. Karena saking sakralnya, maka muncul bab sutroh. Di antara sutroh hadis ke-234 ini, layak ta'us sholata syai'un. Tidak boleh ada sesuatu pun yang bisa memotong sholat. Memotong dalam artian fisik, tempatnya tadi. Lewat. Yang kedua, dalam artian kekhusyuan. Yaitu pikiran. Gak boleh. Boleh jadi kalau ada orang yang ekstrim sekali di masjid, lagi pada sholat sunat, pada selawatan. Itu kan termasuk motong.
Ya tidak? Ya, boleh jadi maksudnya ada orang luar marah sekali. Kalau ada juga fadra'u mastata'tum. Fadra'u tolak. Ada yang lewat tuh semampu mungkin tolak. Mastata'tum semampu mungkin. Semampu mungkin. Semampu mungkin. Maka masuk kategori semampu mungkin yaitu sebelum dia lewat, dihalangi. Fadra'u mastata'tum. Iya. Coba berikutnya Pak. Atau ada sampai sini ada yang mau tanya dulu, boleh? Ya, ada. Silahkan. Ada yang mau tanya dulu. Masalah nanti kita teruskan. Coba. Nih, Bu Fauzia mana Bu Fauzia? Ini lagi sahur kali. Hah? Baik, Ustaz. Ada yang mau tanya dulu kali Pak? Ya, Ya. tanya dan jawab dulu. Oh, tidak ada, Ustaz. Tidak. Ya, saya masih pada Baca, ngantuk. sudah pada ngantuk mungkin ya. Jadi kita sudah baca hadis dari hadis ke 226. Kemudian kita sampai ke 234 tentang syukur konsolat. Baik, Ustaz, karena tidak ada lagi pertanyaan, yang kita cukupkan dulu nih kajian ini. Oh, baik. Catatannya belum. Oh, silakan. Catatannya tidak ada, Bu. Yang Di bawah ini catatan yang tadi, yang kelanjutan. 232, 234 itu ada. 234. Yo, Mana boleh yang tadi? kalau dibaca. Oh, baik, catatan kaki. Silakan 234 catatan kaki. 233, 234 kan belum. Ini kalau yang panjang ini apa sih, Pak? Halaman 2 dan 74 itu. 234. Nah, itu udah semua. Soalnya catatan kaki itu kalau memang ada yang krusial. Kayak model ini Valyansip. Itu dia hendaknya menegakkan. Menegakkan. Mendirikan. Matok. Kasih patok kalau ada tongkat. Ini berinformasi. Oh iya, dulu masih di padang pasir. Masjidnya. Kan substansinya sih bisa kita paham kan? Iya. Tuh. Falyansib minan nasbi min bab doroba wa nasoro. Bisa yansib, bisa yansub. Apa itu? Iqamatus syai. Mendirikan. Mematok. Mendirikannya jangan nanti salah paham. Ya, menancapkan. Nah, gitu. Sesuatu. Wa gharrazahu ardi. Tuh, menancapkannya sampai ke tanah. Ini kan berinformasi lagi tadi. Masjidnya masih pasir. Lah kalau kita, alhamdulillah udah modern. Ya, sejadah, muncul sejadah. Bahkan dalam konteks sejadah bukan saja berfungsi sebagai sutra, tetapi juga udah menjadi alat akurat untuk meluruskan barisan, di mana meluruskan barisan itu bagian dari perintah Rasulullah. Maka malaikat, maka imam selalu bilang, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah.
Sawu ratakan, ratakan patokannya itu tumit. Sehingga yang rata itu belakang. Bukan jari depan, jari bukan. Tumit. Kayak apa ratanya? Alhamdulillah diberi bantu oleh sejadah. Posisi kaki di sejadah itu udah jelas rata. Emang dasar informasinya nggak merata. Kadang suka kesel juga ngelihat. Ada yang ngelewatin batas itu. Itu kan pengaruhnya besar. Maka orang belakang akan mundur dikit. Yang belakangnya otomatis mundur dikit lagi. Iya. Itu juga berfungsi sebagai sutra. Jangan sampai. Saya perhatikan di masjid belakang itu. Kalau kebetulan jadi makmum. Perhatikan. Iya nih, ini orang emang orang baru. Orang baru yang apa namanya nggak dengar pengajian gitu kurang lebih. Iya. Bu Fauzia ada lagi Bu Fauzia. Terutama ibu-ibu tuh belakang. Ada yang jarang. Jadi ada saudara-saudara kita yang selalu ngerapetin kaki. Itu dia yang bagus. Asal jangan berlebihan. Nggak diinjak kakinya. Injak kakinya. Ya udah jangan pada pakai kaki supaya nggak diinjak. Kalau sajadahnya gede gitu, San? Akhirnya sekarang udah ada sejadah di masjid. Maka yang bawa sejadah dilipat cukup untuk langkah dia saja. Cukup untuk gitu ya. renggangnya berdirinya. Dan alhamdulillah lebih bagus itu sejadahnya yang kecil yang buat jidat aja. Sebab kalau pakai sejadah lebar-lebar, itu sudah udah berseberangan dengan perintah suruh merapatkan. Sebab tetangganya nggak mau nginjak sejadah dia. Padahal nggak apa-apa sih. Ya, iya, bagus nih. Maka nanti kesempatan terawih Ramadan biasa ada maklumat, informasi. Itu tuh dirapiin. Ya. Terus kalau ada jamaah belakang ibu-ibu disebut tuh ibu-ibu yang belakang. Rapetin. Bahkan terkait dengan rapatnya antara orang yang sholat dengan tetangga kiri kanannya, redaksi yang ditemukan, hatta, kan istawu, wa'tadilu, hatta yalsiqo, kodamahu bi kodamaihi. Yalsiqo artinya nempel. Sampai nempel dua telapak kakinya dengan dua telapak kaki kiri kanannya. Itu maksudnya yang sering Jadi dipersoalkan. kakinya renggang dong, Sat? Nendang yang depan juga boleh. Renggang maksudnya. Jadi karena satu ke kiri, satu ke Ya, kanan. renggang ya. Renggang maksudnya jangan renggang yang batasannya yang natural. Kan ada saat jadinya gede gitu renggang karena dia nempelin ke sebelahnya, satu nempelin ke sebelahnya gitu. Nah, kalau ibu tahu orangnya tinggal suruh ke sini aja. Diapain? Nanti diajarin. Jadi batasan renggang maksudnya yang natural. Jangan renggangnya emang kayak bukan natural gitu. Ya insya Allah dipaham. Ya, terus maksudnya jadi kayaknya nggak wajar renggangnya gitu karena ingin nempel ke sebelah, ingin nempel ke sebelah. Jadi Ya kan saya udah bilang yang Oh. natural bahasa ibu. Berarti lurus ya, lurus kakinya lurus aja Iya. gitu ya cuma. Ya udah biarin. Itulah memberi informasi bahwa agama itu memang informasi. Kalau informasinya A, dia A. Informasinya B, B. Belum lagi ada yang suka sujud sampai panjang sujudnya. Atau tangannya mekar gitu ya. Tangannya mekar itu. Udah paham juga. Mekar itu kalau sendirian silahkan. Lah kalau lagi jamaah kiri kanan ada orang ganggu apa enggak? Ganggu. Ganggu. Sering kita insya Allah masing-masing pernah ngalamin. Jadi kita lagi sujud samping dia lah sikutnya kena dada.
hajar aja udah. Ya. Terus kadang-kadang saat yang tahiyat Iya. tangannya muter-muter itu juga ganggu tuh Ustaz. Kadang-kadang kenapa? Tahiyat, jadi pas nunjuk tuh asyhadu alla terus dia goyang-goyang gitu. Panjang. Goyang-goyang tunjuknya gitu kan jadi kayaknya ngeganggu deh gitu rasanya. Oh, itu mah. Ibu mau niru nggak apa-apa. Kalau enggak Mau ya niru udah. justru saya merasa terganggu gitu. Nggak perlu ditegur nggak sih gitu. Nggak usah. Sebab memang ada hadisnya yang sampai ke informasinya sampai ke dia ya kayak begitu. Maka sikapnya kayak begitu. Ada beda hadis, redaksi saja. Kalau hadis yang kita nggak goyang-goyang, wa asyara Rasulullah, wa asyara bisa babatihi endat tasahudi. Asyara artinya memberi isyarat menunjuk saja. Tapi kalau hadis yang mereka pakai, bisa jadi mereka nggak tahu hadisnya, cuma ikutan. Apa bunyi hadisnya? Wa yuharriku. Tuh yuharriku menggerakkan. Ya kan Terserah. nggak gerak-gerak, maksudnya menggerakkan cukup sekali kali. Ya itu kan kata ibu. Kalau kata dia mah enggak. Ibu Kalau menggerak-gerakkan itu baru. Kalau menggerakkan ya cukup sekali kan pengertiannya. iya itu kan menurut ibu. Yang sesungguhnya Yang sungguhnya itu dia. Kalau yang satu kali itu bukan menggerakkan. Namanya yushiru. Memberi isyarat. Menunjuk. Kayak begitu ada hadisnya. Ya jangan ditegur. Ditegur mah jadi berantem. Berantem bisa artian sebenarnya bisa artian tidak sebenar. Iya. Ada lagi yang lain. Nah, yang harus didorong orang yang lewat di depan itu yang udah dewasa, bapak-bapak, anak-anak mah enggak. Anak-anak mau biarin aja. Apalagi lagi terawih. Ya, di terawih. Model kita, anak-anak lewat, biarin kenapa? Ganggu kekhusyuan, kitanya yang salah. Ngapa jadi nggak khusyuk ada dia lewat. dia bolak-balik di depan. Justru itu faktor yang membuat kita terus menjaga kekhusyuan. Jadi nggak usah dicegah. Nggak usah, kecuali ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah itu boleh tuh dikemplang. Oh, saya Ya nggak suka namanya itu aja. anak-anak. Mau dinasehatin, mau diceramain juga. Mau diingatkan juga emang tetap anak-anak. Dan dia memang belum mukallaf. Ya, itu orang remaja yang udah mukallaf. Itu yang harus dimarahin. Dan insya Allah nggak ada itu. Ada anak-anak aja. Iya. Kalau saya tegur salah Sob. Lah kan ibu lagi sholat. Enggak, setelah sholat. Salah lah. Salah nih kalau Gimana lagi sih? sholat. Lah terus mau negur selesai sholat lah dia udah diem. Iya, terus diliatin gitu kan, jadi takut. Iya, Ya Fauzia nih. Fauzia ini kalau sholat tangannya jalan. tangannya jalan, kakinya ngambil. Iya, Enggak, karena lari-lari saya suka hadang aja, jadi kan dia nggak lari. Berhenti sih dia balik gitu. Iya, iya. Mendingan kita nambahin kekhusyuan kita. Ketika kita menghalangi, terus dia berhenti jalan, itu kan pikiran udah tergoda. Habis Ya, nggak cukup sekali kesempatan buat dia muter-muter gitu. iya. Apalagi ntar dia berhenti, lagi tangan kita ngalangin. Pas tangan kita turun, dia lewat lagi, lari-lari lagi. Kan mengganggu. Iya.
Baik. Cukup ya, Pak ya? Sudah pukul 11.30. Iya Pak Jamal. Nah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kita seperti bermanfaat, dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Kita akhiri kajian ini dengan membaca Qafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.